Nah, tentunya acara ini kita bisa terjadi lagi di sini berkat sponsor kita juga nih. Ada Q8 Oil, ada Bro James. Thank you. Thank you lo udah ikutan nih. Jadi gue ajak juga nih Bro James untuk ngerasain juga di sirkuit Mandalika, dia juga bisa lihat gitu loh excitement apa yang kita rasain di sini. Gimana? Perasaan lo kemarin sempat ngikut mobil ini, apa yang lo rasain? Wah, mantep sih bro. Enak. Mobilnya gue bisa bilang lumayan stabil sih. Tikungan tuh rasanya dia bisa ngikutin dengan baik gitu ya. Iya, nggak terlempar-lempar gitu predictable lah jadinya. Lo expect nggak bahwa kayak Honda Civic bisa ngelakuin hal ini gitu? Honestly, exceed my expectation sih. Oh, oke. Iya. Karena yang lo pikir ya it's a Honda cars gitu ya. Apalagi kalau yang stock, gue udah pernah coba. Oke. Gitu. Kalau di jalanan biasa tuh agak kurang. Ini beda banget sama stock ya. Oke. Yang ini memang mobil ini kita prepare buat track, jadi makanya harus nyobain di track juga. Iya, gitu kan. mantap. Nah, tadi gini James, akhirnya kita mau mutusin ganti oli nih. Iya. Gue terakhir ganti oli itu yang waktu 6 bulan lalu, itu bulan Mei. Olinya sama nih, kita pakai lagi Prestige V. Ini yang rekomendasi lu kan ya waktu itu ya. Iya, betul. Dan menurut gue sendiri, sebagai kita pakai di mobil daily, mobil performance, semua sih feedbacknya bagus. Iya. Langsung abis servis, enak banget mobilnya gitu kan. Dan ini plus biasa kita kasih juga aditif nih. Nah, jadi Q8 Oil juga sekarang menghadirkan RZ ya. RZ ini sebenarnya jadi kayak aditif ya bisa bilang ya. Performance aditif. Betul. Sebenarnya nggak pakai pun bisa, dipakai lebih bagus. Iya. Dan yang kebetulan yang ini khusus untuk mobil balap. Oh gitu. Itu. Yang TCM Oil. TCM. Kebetulan kita di track olinya baru kita jajal. Iya. Nah, boleh jelasin nggak James? Kelebihannya secara simple ini apa aja sih? Kenapa harus dipakai di mobil-mobil yang lagi di sirkuit? Oke, jadi kalau untuk Prestige V ini merupakan oli flagship kita. Jadi dibandingin 5W30 pada umumnya, dia memberikan shear stability yang terbaik di kelasnya. Jadi shear stability itu apa? Semakin kita pakai oli, semakin kena panas, kena RPM tinggi, itu oli itu sebenarnya semakin rusak. Tapi dengan shear stability yang baik, oli itu setelah dipakai pun, setelah panas, dingin, dia nggak mengencer. Jadi proteksi mesin itu tetap optimal. Nah, itu ketahuan dari warna nggak sih? Biasa kan begitu dibuang oli turbo tuh cenderung hitam. Iya, sebenarnya warna ada pengaruhnya sih. Tapi kalau kita mau tahu benar-benar performanya tuh selevel apa, harus di test lab. Oh, test lab. Oke. Dan kita juga punya kan hasil test lab bekas JDM Run. Waktu itu tapi fresh oil dipakai time attack yang labnya mungkin nggak terlalu banyak ya. Kalau yang kali ini kan kita track day, kita benar-benar hajar. Kemarin sampai gue lihat temperature juga udah 140-an kok. Tapi kita udah ada oil cooler, begitu kita agak kendor ya turun lagi langsung. Nah, itu gue mau lihat tuh James, begitu kita buang kayak apa olinya, apakah hancur udah kayak bubur apa gimana kan ketahuan tuh ya. Nah, yang ini akan kita ganti pakai ini, dan yang ini gimana nih? Kalau ini dia aditif anti-wear sebenarnya. Dia terbukti on dyno bisa meningkatkan horsepower. Walaupun naiknya nggak banyak ya, karena cuma dari oli doang. Dia bisa naik sekitar 4 horsepower di mobil yang kurang lebih 200-an HP. Oh, oke. Ya, tapi lumayan lah. Jadi nggak perlu naikin power dulu hari ini kita coba ya. Jadi TCM ini sebenarnya apa? Bukan transmission control module ya. Ini tungsten, ceramic, molybdenum. Ceramic, molybdenum gue udah aware lah. Gue sering pakai, mungkin ada merek lain ya, yang warnanya biasa tuh kayak kekentalan susu atau ya kayak milk tea lah warnanya gitu kan. Nah, yang tungsten ini apa nih? Gue nggak pernah dengar. Tungsten ini sebenarnya agak mirip sama ceramic. Dia anti wear juga. Gitu. Kalau di oli-oli balap biasanya banyak mengandung tungsten karena dia cukup efektif dalam melubrikasi saat kondisi ekstrim. Biar tidak terjadi high wear di metal ya, metal jalan, metal duduknya. Kan kita maunya kalau kita pakai oli bagus itu mesin kita awet. Walaupun digeber-geber tapi yang aus tuh bukan mesinnya, paling yang rusak olinya. Olinya tinggal buang ganti lagi gitu. Dan yang terakhir Octane Booster ini? Kalau yang ini Octane Booster sebenarnya Octane Booster itu banyak di pasaran. Cuma pernah notice nggak, Octane Booster itu biasanya meningkatkan berapa poin gitu? Iya, 3-4. Sebenarnya poin itu nggak terlalu berasa bro. Karena satu ron itu 10 poin. Jadi kalau lu bilang naik 4 poin,
itu sebenarnya cuma naik 0,4 ron. Oh gitu? Iya. Oke. Nah, ini oktan boosternya dia bisa meningkatkan up to 8 ron. Tapi of course namanya peningkatan ron itu nggak linear. Jadi semakin tinggi aslinya, misalnya lu 98, paling dia naiknya jadi 100-an. Tapi kalau misalnya lu awalnya 90, itu naiknya bisa lebih banyak. Mungkin bisa sekitar 96. Gitu. Kenapa dia bisa lebih bagus? Karena dia oktan booster yang menggunakan aditif MMT. Jadi ada zat aktifnya lah gitu. Kalau oktan booster biasa yang naiknya cuma dikit, itu basically isinya itu bensin high oktan. Gitu. Jadi seperti gampangnya tuh ibaratnya kayak lu bikin sirup, ya, kekentalannya dikit ya rasanya oke lah. Gitu. Kalau yang ini benar-benar biangnya nih. Iya, gitu konsentrate-nya. Makanya satu ini dia bisa treat kurang lebih 50 liter. Dan ya di mobil ini kemarin kita isi lagi karena udah agak di bawah setengah. Kita sekarang isi sekitar 3/4 lah ya. Habis ini kita akan tuang biar naikin lagi nih. Karena kita di sini pakai oktan 98, tapi gua nggak tahu kualitinya gimana. Just to be sure, just to be safe, kita pakai ini aja. Apalagi pom bensinnya lebih sepi ya kalau takutnya perputarannya kurang bagus. Dan oktan booster ini ya membantu, lumayan mengamankan lah, apalagi untuk mobil yang udah di-tuning. Itu dia. Ya, jadi kurang lebih 3 inilah ya yang kita akan tuang hari ini, kita ganti. Habis ini kita lihat olinya kayak gimana dan kita akan bahas. Ini dia nih oli bekasnya, kita lihat sekarang gimana conditionnya. Nah, jadi secara warna sendiri sih masih nggak hitam ya, kalau bisa bilang ya. Dia belum gosong. Ya biasa kalau di oli sih udah menghitam, cuma masih belum gosong. Biasa kalau gosong itu tuh ada bintik-bintik gitu. Nah itu yang bahaya. Ini udah dihajar track day 2 kali nih, itu karena kemarin juga lumayan deh kayak total ada berapa jam total? 1,5 jam sih ada ya kemarin ya. Dan ini kalau kita lihat nih di sini tuh warnanya aja ini masih kelihatan nggak terlalu hitam banget ya. Dia. Nah ini jadi menandakan oli masih ini dan tingkat wear-nya juga nggak ekstrim ya kalau kayak gini. Nah gue penasaran banget makanya abis ini dicampur sama TCM. Di mana efeknya gue akan keluar lagi dan kita coba lihat hasilnya.
ini hari kedua, sesi pertama udah selesai. Hari ini tambah pelan dibanding kemarin. Jadi mentoknya dari biasa masih 55, tapi di bawah Sena tadi di 53-an. Bukannya gue nyetirnya tambah pelan, tapi terlalu berani hari ini ya. Jadi ngeremnya agak terlalu too late. Jadi masuk tikungannya terlalu kencang, udah gitu juga banyak understeer gue berasa hari ini. Tadi setelah lihat juga bannya kayak udah mendekati akhir nyawanya, belum sampai botak, tapi kayaknya kita hari ini mau ganti bannya nih. Kita mau pakai ban baru. Sekalian hari ini kita amplas-amplas dikit tuh ban buat inline, jadi besok bisa dipakai untuk dipolin lebih enak aja sih gitu. Kenapa ini? Bablas? Bablas, nggak ngerem. Remnya kosong lagi? Sama sekali nggak ada. Lurus. Aku bawa handphone kok. Udah. Udah. Iya. Aduh Om. Nggak ngerem beneran, hilang. Nah, sore ini gue habis ngetes ban baru nih ya. Jadi habis tadi naik Radical, kita Type R udah kepasang ban baru dan hasilnya ternyata luar biasa oke banget. Karena gue nggak nyangka sih, tadi gripnya bagus banget. Cuman tadi berhubung bensin kita tinggal 2 kotak, kalau digas lagi gue udah tahu pasti akan berbet. Jadi kita akhirnya tadi cooling down. Sayang banget tadi gue ngeliat mobilnya Om Agung masuk ke dalam gravel ya. Kayaknya ada masalah brakes, dan sebenarnya mobil dari kemarin ada problem yang namanya brake cylinder master problem ya, alias master remnya problem. Nah cuman dia udah 2 kali begitu, kemarin diganti baru tuh, dan hari ini kejadian lagi. Kita nggak tahu kenapa, nanti kita akan cari tahu. Mudah-mudahan nggak kejadian juga ke kita semua. Mobil untung aman, nggak ada nembok, nggak ada kenapa-napa. Cuman ya sayangnya aja cuman banyak batu di kolong, tapi itu tinggal dibersihin aja, no worries, pasti aman. Dan akhirnya kita bakal udahin habis ini, akhir ini sesi kedua ya. Jadi track day Racing Academy udah kelar. Banyak banget ilmu yang gue dapet di sini bareng sama Sena, diajarin tadi naik Radical. Ya walaupun Radical melintir, tapi tadi ada lap yang sempat bagus. Menurut gue sendiri Radical itu memang mobil yang cukup susah ya, tingkat kesulitannya bisa dibilang cukup susah. Kalau kita going slow aman banget, tapi tentunya kalau teman-teman yang belum pernah ada pengalaman balap nyoba itu aman ya. Yang penting jangan terlalu di ekstrim ya. Yang namanya dipaksa itu kalau kita
namanya udah going hard, going fast, itu pasti mobil itu nggak boleh ada room for error gitu ibaratnya. Jadi begitu kita gas, pantatnya udah geser, nggak boleh ditanam terus, tapi nggak boleh juga langsung di lift off karena pantatnya bisa ngerubah ke belakang. Tapi hari ini gue seneng banget, gue banyak dapat pengalaman baru dan juga banyak teman-teman baru tadi di sini. Mudah-mudahan sesi di hari Jumat, Sabtu, Minggunya lebih asik lagi. Kita ketemu lagi besok sore. Nah ini nih yang gue tunggu-tunggu ya, pengalaman nonton balap langsung di Indonesia Mandalika ya. Jadi ini safety car udah siap di situ. Ini lagi nunggu mobil-mobil lagi pada masuk ke sini. Ntar kita bisa lihat para pembalap-pembalapnya sama timnya hadir. Gak sabar. Ini udah mau hujan juga dan katanya mereka belum pernah balapan hujan sebelumnya. Mudah-mudahan semuanya aman. Yuk kita enjoy aja. Nampaknya dari minggu lalu dia hadir di race for the Mandiri Mandalika Festival of Speed Round 3 2024. We are going to race. Yaitu adalah Andrew from Indonesia. Guys, jadi ada cerita lucu nih. Tadi lagi time attack yang terakhir ya, lagi practice. Gua cooling down, lalu belakang gua ada safety car kok kencang banget. Gue bilang, kayaknya gue menghambat nih depan. Jadi gue buru-buru lagi, padahal lagi cooling down. Dan ternyata ownernya ada Om ini nih, Om Edi ya namanya. Dari asli Lombok ini, tuan rumah.
Rupanya mobil safety car-nya itu punya Om Edi yang lagi ikutan juga rupanya. Tapi di stikerin safety car gitu. Iya. Om, jadi ini nih, apa namanya, ikut di sini udah sering? Jadi. Ya, dari pertama mulai ada track day lah. Kurang lebih 2 tahun yang lalu. Ya, memang Om kan asli Lombok juga asli ya? sini. Cuma dulu 2 tahun yang lalu saya belum pakai itu impor. Saya masih pakai Mini Cooper yang ada tadi satu. Itu anak saya Om. punya juga. Dipinjemin ke temennya. Iya. Saya dengan anak berdua pakai itu impor tuh gantian. Makanya dia nomor 8, saya 9. Nah, yang ini ditempel begini. Kan begitu lihat safety car, wah kita kepelanan nih. Berarti kayak main golf udah ditempel sama ini kan, Marshall kalau itu. Ini Firman nih. Cuma dia lagi hobi ngedrift sebenarnya. Dia lagi di training sama Om Denny ya. Oke. Kebetulan kita ada E36 juga di rumah. Iya. Pakai ngedrift juga. Asik. Om Denny kan memang drifting kan. Jadi Om Denny itu stres di sini kalau nggak ada event. Ngajak dia drift di sini. Iya. Dulu ngedriftnya pakai ini sebelum ada E36. Iya. Seru juga Om Des. Cuman yang ini sayang soalnya. Iya. Nah, sambil menunggu break makan siang, ntar kita akan start lagi jam 1. Kita mau lihat-lihat yuk ada apa aja sih di sekitar kita ya. Ini adalah MFOS, sekarang acaranya namanya Mandalika Festival of Speed. Di belakang gua kita bisa lihat ada banyak banget mobil-mobil BMW M2 yang dipakai balapan ini juga di sini. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini belakang kita ini ada catatan waktu-waktunya dari praktis mobil-mobil Porsche Sprint Challenge. Di sini ada kelasnya masing-masing ya, ada Pro Amateur, ada juga kelas yang GT4 ya, dan juga ada yang Amateur. Di sini kita bisa lihat nih waktu-waktunya semua kurang lebih udah di bawah 44, paling kencang ini ada di 134 ya, Dava. Ini waktunya sih menurut gue ya udah fantastis banget ya. Hanya mobil balap yang udah bisa segini waktunya. Kita lihat yuk yang Porsche. Nah, di belakang gue sekarang ada Porsche GT4 RS ya, yang ini sebenarnya base-nya itu adalah Cayman, dan yang ini benar-benar udah dibikin dari pabrikan, jadi bukan mobil yang dimodifikasi kayak mobil kita kan Type R kita modifikasi satu-satu. Ini dari Porsche-nya langsung udah dibikin jadi kayak begini. Ini yang ada dimiliki juga sama Mas Adit Tania nih. Nah, ini punyanya Mas Adit ya, kemarin kita pergi juga ngobrol-ngobrol, dia cerita nih mengenai balapnya GT4 RS ini. Menariknya katanya dia balapan menggunakan AC, jadi masih adem ya, katanya nggak bisa kalau balap nggak pakai AC. Jadi mobil ini dalamnya semua dashboardnya tuh masih berbentuk seperti mobil biasa, hanya saja steeringnya udah beda. Terus udah gitu yang menariknya tuh kita bisa lihat betapa besar remnya dan kampas remnya tebel banget. Suspensinya yang menarik, gue kenal nih merek ini KW, sama ya kayak kita pakai di Civic Type R, tapi yang kayak gini pastinya ini udah 4-way kali ya, adjustmentnya udah jauh di atas yang kita punya. Dan ini udah pakai surge tank biar memastikan suplai bensin tetap stabil waktu mobilnya di bawah nikung-nikung, nggak jadi kekurangan bensin waktu lagi gaspol habis. Nah, sekarang di belakang kita ini udah beda lagi nih, ini bagiannya Porsche GT3. Ya, jadi di GT3 ini kelas balapnya ini udah levelnya udah level internasional banget ya. Yang benar-benar ini beda sama yang tadi, ini full race car. Jadi gearboxnya juga kalau salah udah pakai sequential, dan ya sasisnya aja masih pakai Porsche Carrera. Nah, kita bisa lihat segala macam teknologi terbaru dan juga di motorsport ada di mobil ini, dan ECU-nya juga udah nggak pakai ECU standar yang kayak begini, dia udah pakai ECU Bosch Motorsport. Nah, remnya juga kalipernya yang ini menggunakan Brembo Big Brake Kit yang udah racing caliper. Di sini kita bisa lihat ya, sekali lagi finishingnya juga sama, ini nggak ada catnya, ini beda banget sama yang di Civic Type R kita. Ini sih kelasnya udah Brembo Pista kali ya yang balap punya kalau kayak gini. Nah, kita bisa lihat bagian belakangnya mobil GT3 car. Ini ada double nih downforce-nya, dari ductile ada, dari wing yang besar ini ada juga. Ini nih yang memberikan downforce luar biasa di mobil ini, makanya bisa nyabet tikungan, rasanya kayak nggak usah pakai rem, bisa di-plan terus mobilnya. Nah, jadi akhirnya kita sampai juga ya di acaranya MFOS Round 3. Dari Round 1, Round 2 gue nggak sempat ikut karena waktu itu terlalu dekat sama acaranya JDM Run. Tapi menariknya MFOS ini juga didukung oleh AGP, Asoy Geboy Production. Jadi di-manage oleh timnya
JDM Run, ada Mas Yahya, terus ada juga Mas Izan, pokoknya ada banyak deh ya timnya JDM Run yang membantu kita di sini, dan kita satu pit sama mereka, rasanya senang banget bisa bareng-bareng ngerasain experience track lagi, time attack lagi, pokoknya yang berhubungan dengan mobil balap akhirnya bisa dirasain juga di sini. Nah, baru aja beres makan siang, gue mau ngademin kepala dulu sambil kita lihat-lihat aja yuk apa yang ada di sini. Rupanya ini sekarang semua mobil disuruh keluar, pajangin satu-satu ya. Ini mobil yang kemarin kita coba nih ya, yang gue melintir, masih ada tuh stiker Elikanya. Jadi ini mobilnya dari Tania, ada juga ini mobil yang dipakai sama Hana, dan juga ada dipakai sama Sena. Terus ini ada XR3 yang dari kemarin sih kayaknya belum terlalu dipakai ya kayaknya ya. Itu juga ada SR10, cuma SR10-nya lagi nggak bisa dipakai karena ada parts yang belum datang. Dan yang paling pojok ini mobil yang keren banget ya. Ini adalah mobilnya Bro Albes. Di mana Bro Albesnya kita cari yuk, kita tanya-tanya mengenai mobilnya dia. Bro Albesnya nggak tahu kemana nih. Kita lihat ada siapa lagi yang lain bisa diajak ngomong. Ada Kezia, how are you? Waktu itu kita ketemu di apa ya, eventnya Race Lab. Boleh pakai mic-nya, kita ngobrol-ngobrol dikit ya. Gimana dari Race Lab waktu itu kita coba apa ya, Lamborghini Huracan. Ya, Super Trofeo. Oke, dan akhirnya kita sama-sama ketemu di Mandalika. Kemarin bawa apa ya, SR1? Iya, aku pakai SR1. SR1, your second time here in Mandalika? I think 6 now. Oh, 6 time. Oh, alright. Time. Oke, cool. Gimana? Oke, semua hari ini. Oke kok, hari ini oke, better than yesterday. Better than ya, itu the most important thing ya. Yep. Terus gimana? Hari ini aim-nya berapa nih waktunya kalau boleh tahu nih? Ada target nggak? Well, my best time was 1:57. Tapi because kemarin itu aku spin dan last time I was here di Mandalika aku spin, jadi aku masih dikit traumatized. Jadi okay. aku mau just play it safe sama yang penting aku nyaman aja sih sama mobilnya ya. Yang penting goalnya adalah pulang dengan kondisi selamat, tidak ngerusakin mobil orang gitu kan. Betul. Ya, yang penting itulah yang mau sebut. Kemarin aku juga melintir, jadi I can relate rasanya kayak gimana melintir di Radical. Tapi yang paling penting enjoy lah ya di sini. Iya, betul. Oke, sukses selalu buat Kezia deh kalau kita hari ini. Alright, thank you. So guys, now we have an international pro driver here, and
She's Hannah Burton. Could you please introduce yourself about what's your background and why you are here? Hi, I'm Hannah Burton. I'm a Japanese-American racing driver, and I just came to check out the third round of the Mandalco Festival of Speed so that I could beat my record from last time. Oh, that's great. So I've been following you for some while in Instagram, and I see, wow, this girl can surely drive and drive fast, not just drive. Okay. And then when I saw your time yesterday was around 140-ish, yeah. And that was your previous record time. Oh, best time. So today you got 139. Yeah. Wow, congratulations. That's Yeah, cool. thank you. That's so cool. So I drove the Radical SR1 yesterday, and I know it's quite difficult. It's not an easy one. From my previous cars, like always front-wheel drive. Yeah. So what do you feel about the car, and do you recommend for everyone to try it? I think it's a pretty good entry-level car, especially because, I mean, the paddle shift makes it a lot easier. Yep. And then it's very light, and the brake doesn't take too much Force? strength, force to stop the car. Yep, So yep. I think it's really good for somebody who wants to get into it, though I think maybe it's good to have some sort of like go-karting experience or something before trying. Because it's quite twitchy and snappy. I felt like it was pretty forgiving because there's a lot of downforce in the rear. At least they had my wing at like max angle. All right. Of course, you're a professional driver, not me. But yeah, it's kind of hard because like I can't put myself back into my experience as zero and understand like what the car is like as a beginner. But yeah, I feel like it's a good first learning car, especially the SR1. All right. Okay, maybe everyone was curious. Yeah, Hannah, now you're really fast. You're driving like Formula cars and everything. But I'm curious, what's your first? You drive a car, and what's your first car that you drove? So the first car that I drove on the circuit was actually the Toyota GT86, the Scion FRS. The Scion ever. It's a slow car for sure. Well, when I first had it, it was supercharged. Oh, okay. Not bad. And then I was not using the right tire size, so it was slipping a lot, but it helped me learn a lot of car control. But you also do drifting? No. Oh, you like track, yeah? Yeah. Finding the grip and make fast record, yeah. Yeah. in track. Okay, thank you very much for your time. Thank you. I hope today you break again your new record. I hope so too. Thank you so you. much. Bye. Om, minta tanda tangannya. Ini dia Bro Albert, nih owner dari mobil apa? Praga. Bro, itu mobil apaan sih Bro? Kok bentuknya kayak mobil Formula One gitu? Single seater kayak itu? Kalau kata Senna itu mobil Formula Renault tapi ada atapnya aja. Jadi memang balance mobilnya, belok mobilnya semua memang mirip Formula Renault. Oh, oke. Jadi mesinnya Formula One gitu bukan? Formula Renault. Oh, Formula Renault. Ada kelasnya. Iya, 2000 cc turbo. 2000 cc turbo. Horsepower-nya berapa itu, Bro? Kurang lebih 360 ya. 360. Bobotnya 550 kurang lebih. Oh, oke. Enteng banget ya, 550. Tambah lunya aja udah jadi berapa persen dari mobil? Kira-kira nambah ya jadi 600-an lah. Oke. 600-an. Jadi kalau gitu ngurangin berat badan orangnya bisa bikin lebih kencang juga kan? Pasti. Diet. Top speed pasti jauh lebih kencang. Oke. Lebih enteng drivernya. I see. Berapa Bro? Waktu best record lo di Mandalika selama ini pakai mobil? Kalau gue pribadi 1337. Tapi kemarin dibawa sama Michael Leon, pembalap juara dunia Radical, 132 ya kalau salah. Oke. 132 atau 125. Jadi potensi mobilnya memang belum tercapai sebenarnya karena lebih masalah driver problem ya. Iya. Jadi kalau mobil ini benar-benar di tangan orang yang memang udah biasa balap Formula Renault pada zamannya atau Formula 3 itu mobil akan lebih kencang. Bisa di bawah 30 kurang lebih kali ya. Mungkin 30, 29 nge-push banget. Gila ya itu ya. 29 pasti another level itu. Another level. Nah mungkin kalau kita mau achieve 29, 28 ban kita harus ganti Michelin atau Pirelli. Karena sementara kita pakai Hankook ya. Oke. Karena ini hard compound, kita harus pakai ultra soft compound. Kalau kita mau push more of the car di T1 sama T10, T11. Nah itu sebenarnya mobil ini memang dibikinnya buat track yang emang high speed ya. High speed, oke. Dan Mandalika sendiri menurut lo cukup high speed ini nggak sih dibanding ya sirkuit kita tuhnya lo tahu lah ya. Kurang kalau kita ngomongin
Paul Ricard, Monza, Sepang, akhirnya dekat Sepang ya. Itu semua high speed, di mana kita bisa gigi 6 flat out belok. Dan itu mobilnya downforce-nya luar biasa. Karena mobilnya capable lateral G itu 3G. 3 sampai 3,5 G. Itu bisa pingsan kalau itu ya, misalnya orang nggak kuat. Iya, orang nggak physically nggak kuat pasti pingsan. Gua aja di sini aja itu juga. day one, karena udah lama nggak bawa mobilnya, keluar mobil keringetan total. Dan itu pucet makanya. Gila ya, jadi memang mobil-mobil gini perlu latihan fisik juga sebagai driver, persiapannya juga harus ini. Nah, paling utama mobil begini menghargai mobil sih. Karena kalau kita nggak bisa ngerti gimana respect mobilnya, mobil pasti celakain kita. kita. Ya jadi bisa lihat masuknya aja kurang begitu anggun ya. Dia mau digas sekarang ya. Yuk, boleh. Oke. Keren. Nah, ini udah hari terakhir kita di sini, hari keberapa ya jadi ya kita ya? Hari kelima ya kita ya? Lama juga kita nih. Diculik sama Mas Yahya nggak boleh pulang kita semua di sini. Lanjut nih Om, dari hari pertama kedua kita track day, terus kita lanjut 3 hari ya? 3 hari. Gimana nih Om Agung, cerita dong pengalamannya ikut acara ini? Acaranya happy, mulai dari track day sampai MFOS sampai hari ini ya. Walaupun ada sedikit kendala di rem, tapi ya oke lah, masih bisa diatasin lah. Berkat itu baru benar-benar definisi gaspol rem long. Cuman ya ini kan karena dibantu sama teman-teman, akhirnya ya saya bisa ikut di QTT sama di race day-nya. Itu aja. Om Agung ini walaupun ada masalah pengereman, tapi nyalinya tuh tetap ada dan dia tetap bisa percaya mobilnya. Mantap Om Agung, waktunya keren. Kowi gimana Kowi? Ini suhu saya ini dari Bandung, bantu saya juga mengarahkan saya dalam belajar di sini. Thank you banget udah diajarin ya, dikasih masukan. Welcome. Waktunya keren banget, 1:45 ya, udah ya. 1:45 kemarin. Hari ini masih belum 1:45. Hari ini memang kita jaga. Pace-nya, ya. Oke, jaga pace. Habis ini akan dicoba lagi juga sekali lagi. Mudah-mudahan bisa lebih mantap lagi dari yang kemarin ya. Memang event ini sangat menyenangkan ya. Menyenangkan. Jadi kita buat sesama pehobi yang suka nge-track. Ini sangat memadai lah. Yes. Kita 5 hari di sini nggak kerasa bosan sama sekali. Pesertanya kita memang asik juga semuanya. Mas Yahya ya di sini yang memang benar-benar profesional sekali ya dalam menyelenggarakan acara ini. Bagaimana dengan Kowili gimana Kowil? Willy ini? Mobilnya kemarin kalau mau cerita nih kok. Kemarin gue baru bluffing, Porsche 911 Turbo kalah sama Type R. Wih. Tapi ternyata mobilnya masalah. Dan begitu itu Kowil langsung improvementnya luar biasa. Boleh di-share dikit gimana kok acaranya ini? Ya, sangat exciting ya bisa dibilang ya, mencoba mobilnya ya. Dengan sesuai yang dijanjikan. But definitely acara ini sih jauh melebihi dari yang dijanjikan oleh Mas Yahya dan JDM kan ya. Way beyond expectations. Terima kasih. Jadi we'll be back for more ya kalau ada kayak gini dong. Definitely. Oke, Harapannya jangan di Indonesia saja. Sini bentar. Thank you. Mas, bisa lah ngomong dikit lah. Bisa. Mas Yahya jadi kecapean dia ngomong, terus dari kemarin gue lihat dia di acara garis paling depan ya, jadi nggak nyuruh-nyuruh orang doang. Thank you banget loh Mas. Thank you banget buat acara ini. Tapi menurut gue ini acara keren banget dan ini udah acara lu yang keberapa kali nih ya jadi ya? Jadi si Mandiri Mandalika Festival of Speed ini adalah round ketiga. Ya. Di tahun ini kita masih nyisa 1 round lagi di bulan Desember. Yes. Kalau nggak salah ya itu di tanggal 6, 7, dan 8 Desember. Oke. Nah tapi untuk final round di bulan Desember nanti ada yang beda nih Vin. Ada yang beda apa tuh? Nah kalau kali ini kita juara 1, 2, 3-nya itu adalah gengsi. Nah yang berikutnya katanya nih gosipnya akan ada prize money Vin. Nah, jadi buat lo yang udah ngerasain MFOS Time Attack round 1, 2, 3 gak ada salahnya di bulan Desember nanti lo datang, selain lo dapat gengsi bahwa lo peserta Time Attack dan lo menangin Time Attack,
lo bisa dapat prize money juga. Wow, gokil nggak tuh ya. Jadi selama ini kita cuma buang-buang duit dibilang orang ya. Dan kali ini bisa juga mendapat uang untuk bantu at least minimal buat izin ke bini lah. Pulang-pulang ada bawaan nih. Waduh, keren. Kita tunggu acara ini. Dan satu lagi yang menarik ya. Jadi Mas Yahya katanya dengar-dengar bakal ngadain balap. Bener nggak sih ini? Balapnya beneran nih ya, bukan balap-balap ini. Balap apa tuh Mas? Kasih spill dikit. Sebenarnya gini, kalau format balapnya emang ada dua. Ya. Ada, gue tetap mempertahankan akan ada time attack. Kemudian yang keduanya kita ada one make race. Oke. Nah, one make race ini nanti itu dari BRZ. Subaru BRZ. Ya. Nama seriesnya adalah BRZ Super Series. Di mana dalam balapan ini kita ada one make race yang terdiri dari sekitar 8 hingga 10 lap. Kemudian kita wajibkan pesertanya juga untuk mengikuti time attack. Oke. Jadi ini ya bukan konsep balap baru, tapi mungkin ini yang pertama di Mandalika. Suasana baru buat Mandalika. Oke, dan dengar-dengar ada satu orang nih dekat gua nih yang katanya baru beli juga nih. Nah, bener nggak nih? Kemarin sih dia pesen sama gua. Orangnya di sebelah saya ini. Kalau gua ngambil 2 biji itu jangan bilang ke orang-orang kalau ngambil 2 biji. Terus kita bilang di sini lah. Oh iya seriusnya ya. Jadi ini yang menarik juga kenapa teman kita ini ngambil 2 biji. Jadi Mas Agung ini juga memberikan kesempatan bagi teman-teman yang ingin experience BRZ Super Series di Mandalika. Mas Agung ini naruh satu mobil di Mandalika yang mana itu bisa disewain. Jadi misalkan orang pengen experience BRZ Super Series, tapi masih ragu atau belum memiliki budget untuk beli mobilnya, bisa rental Mas ya. Bisa dirental. Dan nanti ada racing package yang bisa ibaratnya kita kasih ke peserta, kemudian pokoknya mobil, racing sport segala macam kita siapin. Wah luar biasa ya. Jadi nggak usah lagi mahal-mahal ngirim mobil, dan juga tinggal bawa koper, bawa helm, ya udah gitu doang. Tapi kalau yang satu lagi orang lain nggak boleh pegang, khusus Mas Agung. Ada tulisan mobil milik pribadi sama mobil rental. Nah nanti pokoknya mobilnya tuh katanya bakal menarik. Dengar-dengar ada timnya mainan anak-anak gitu ya. Nanti makanya biar penasaran lihat langsung aja kali kita bikin videonya. Thank you loh Mas Yahya buat acaranya. Thank you. Bye-bye semuanya.
sekarang kita udah selesai MFOS-nya 3 hari, 2 hari kemarin kita track day, terus 3 hari ini kita MFOS time attack. Nah tapi ada satu orang yang kelihatannya bukanya bete banget, lu ikutin gua. Ayo sini. Woi, lu kenapa bete? Enggak, gue tadi itu aja sedihnya apa ya? Kayak nggak dapet best dari yang kemarin gitu loh. Kemarin emang lu berapa? 518. Nah, terus sekarang berapa? Tadi 52 berapa, yang terakhir jelek dah, 54-an geblek lah. Ya, terus jadinya gimana dong lu sekarang? Iya. Menang nggak nih kira-kira? Enggak lah, udah pasti lah. Udah pasti? Pertama Kowi, kedua Kowili, ketiga Om Agung. Ya, udah pasti ya? Iyalah, gimana? Nih, gue kasih lu surprise dulu. Nih, gue kasih lu surprise. Nih, lo lihat nih ya, jadi ya, si Om Wi langsung naik kelas. Karena dia naik kelas, dia jadi 149. 49? Iya. Dia tuh 49 jadinya. 45. Dia kan 45 tadinya. Dia jadi 144. Sorry, dia jadi 144. 12 dia. Karena dia 144. Asli. Lu langsung naik. Ya, lu langsung naik, lu lihat nih ya official resultnya nih ya. Langsung naik jadi juara 3. Piala hiburan. Omi juga jadi naik. Oh, Omi pindah. Omi pindah kelas. Jadi juara 3. Kelebihan dia. Jadi lu juara. Dia juaranya sebenarnya juara diri sendiri. Iya. Personal best. Dia dapat 144. Dia dapat 144. Oh iya, lu gila. 44931. Atasnya mobil balap. Atasnya Radikal sama Praga. Orang gila. Gara-gara dia begitu, lo jadi menang. Mantap ya. Dia jadi menang, guys. Lumayan lah ya. Jadi happy lah ya, lumayan ya. Lumayan lah dapat hiburan. Ya udah. Yang penting everybody happy. Tapi ya, yang penting gue sih pikir ya udahlah. Terakhir kemarin gue bisa itu, hari ini yang namanya itu ya, apa kayak balap, banyak faktornya lah. Lu udah mau habis apa segala macam. Apalagi kayak balap-balap itu kan, nggak bisa semuanya ideal terus. Betul. Tapi itu gue belajar lah, jadi gimana caranya, ada strateginya nih kalau mau ikut lomba. Kalau track day kan habis ya udah gitu kan. Dan yang penting mobilnya pulang selamat sih. Selamat ya. Tapi yang penting lo personal best juga dong di Mandalika. Personal best juga. Bener ya. 141 berapa? 151,8. 151,8. Iya. Top, mantap. Thank you. Top. Thank you loh infonya. Mantap. Iya dong, sama-sama. Mantap. Dan inilah akhir dari perjalanan kita di acara Mandalika ini ya. MFOS pertama kali gue ikut, lumayan. Dapat lagi JDM Run, kemarin juga dapat podium posisi 3 juga sama. Lumayan lah, daripada gak dapat sama sekali, at least kita ada prestasi yang bisa dibanggakan. Dan juga para sponsor kita tentunya bangga dong, udah support mobil kita ini. Gue seneng banget ketemu banyak orang baru di acara ini. Jadi memang acara ini gak sekedar cuma kayak kebut-kebutan di track itu, tapi kita juga bisa membangun koneksi baru, ketemu orang baru yang mana tahu kita bisa jadi kerja bareng ataupun hubungan dengan relasi kita ini bisa berpengaruh terhadap kerjaan kita juga ke depannya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu. Tentunya kita akan balik lagi nanti di seri-seri berikutnya. Satu.